Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penyimak, pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV. Di episode kali ini kita berjumpa dalam program live interaktif Bekal Muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, yang tentunya diasuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA, yang merupakan salah seorang wakil dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sore hari ini pemirsa, seperti biasa kita akan undang Anda untuk bisa, selain menyimak nasihat yang disampaikan oleh Ustadz, Anda bisa bertanya secara langsung, eksklusif ya, jalurnya hanya di Fatwa TV. Kita buka jalur WhatsApp call, nantinya Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz di jalur 0821 7000 6087. Atau juga Anda mungkin yang punya telepon rumah bisa manfaatkan jalur di line telepon 0331 544 6087. Dan pertanyaan via chat juga masih kita layani, dan kita insya Allah akan bacakan beberapa. Anda bisa kirim pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah hadir di studio Fatwa TV Ustadz Arifin Badri, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Mas Nizar Anton? Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu Tidak sedang murung Ustadz ya? Alhamdulillah. Hidup tidak boleh murung. Enggak boleh Ustadz ya. Harus selalu bergembira. Sesusah apapun, kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sehingga tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada sya'nan yaqulu lahu kun fayakun. Bagi Allah itu semua mudah. Karena bagi Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka selesai semua urusan itu. Barakallahu. Tapi boleh nggak sih seorang muslim itu bersedih Ustaz? Ya, bersedih itu suatu hal yang natural. Itu Manusiawi ada pada setiap Ustaz, ya? manusiawi ya. Tapi tidak boleh kita hanyut dalam sedih, dalam ketakutan, dalam duka masa lalu, itu tidak boleh. Atau ketakutan akan hari esok itu tidak dibenarkan dalam Islam gitu. Karena udah dijamin rezekinya Ustaz. Ya, kita harus optimis bahwa kalau itu adalah rezeki kita, tidak akan ada yang bisa ngambil. Nah, konsep ini Ustaz yang harus difahami orang Islam Ustaz ya. Kita juga tidak perlu takut. Apa yang sudah ditakdirkan, kita juga tidak akan bisa menghindar. Tapi kalau tidak ditakdirkan, juga tidak akan bisa menimpa kita. Jadi optimis bahwa kita berjalan sesuai dengan garis kodrat kita masing-masing. Gitu Mas Nizar. Itu yang membuat seorang muslim gak boleh sedih berlebihan dan gak boleh gembira berlebihan juga Ustaz Betul, ya. betul. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sore hari ini kita juga sapa untuk Anda pendengar radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Turut merilai siaran kami sore hari ini ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Mas FM di Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi dan kita terima telepon Anda, pemirsa ada baiknya kita simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Nah, tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai manusia, hidup di dunia kita memang hidup dalam segala bentuk dan model dinamika. Ada pasang surut, ada positif atau negatif, ada suka, ada duka, ada hidup, ada mati. Karena memang Allah telah menetapkan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dalam semua urusan itu kami ciptakan berpasang-pasang agar kalian senantiasa ingat, sadar, tidak terpedaya dan juga tidak lupa daratan. Di saat Anda senang, maka kesenangan itu tidak abadi, akan segera berubah, berganti menjadi duka. Kita senang punya anak keturunan, pada suatu saat nanti bisa jadi
anak itu mati sebelum kita mati. Kita senang punya harta, pada saatnya harta itu akan habis ataupun hilang. Kita mungkin senang punya jabatan, pada saatnya jabatan itu harus kita lepaskan. Karena itu hanya sementara dan sesaat. Bahkan hidup kita senang di dunia, pada saatnya kita harus berkata selamat tinggal dunia. Ya, itulah dunia. Tidak ada yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kelak di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, menyadari bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasang, itu adalah salah satu bekal bagi kita dalam mengarungi dinamika kehidupan. Ketika kita sedang dalam kondisi berduka, tidak perlu hanyut terlalu dalam duka, karena kita harus optimis. Pada waktunya, duka itu akan berganti dengan rasa gembira. Euforia, keberhasilan juga tidak seharusnya terjadi pada diri kita. Karena keberhasilan kita sebagus apapun, pada saatnya akan menjadi bagian dari masa lalu yang akan tinggal kenangan saja. Tilka ummatun qad khalat. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menceritakan dalam Al-Qur'an, dan kemudian cerita itu diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang menggambarkan fakta yang terjadi. Tilka ummatun qad khalat. Itu semua adalah kisah umat yang telah berlalu. Ada dari mereka menjadi raja, menjadi penguasa, ada yang diktator, ada yang semena-mena. Namun kemudian mereka pun kemudian akhirnya harus mengakui bahwa yang maha kekal dan abadi hanya Allah SWT. Ada orang yang bertakwa beriman, para rasul, para nabi, dan mereka juga telah berlalu. Mereka telah menjadi perhiasan sejarah yang terukir. Mereka survive menghadapi kemungkaran, survive memperjuangkan kebenaran, dan mereka betul-betul mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, senantiasalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kekal dan abadi hanya Allah. Kalau Anda ingin kekal, ya, maka kekekalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beramal, berkarya, dan karya serta amal itu ditujukan lillah azza wa jalla, maka amalan itu akan menjadi kekal. Tidak hanya Anda nikmati di dunia, akan Anda nikmati seterusnya hingga kelak di akhirat. Dan bahkan kalaupun Anda telah mati meninggalkan dunia, tapi ketika amalan karya itu Anda tunaikan lillah azza wa jalla, maka amalan itu akan terus mengalirkan pahala untuk Anda. Seiring dengan kebermanfaatan yang terus dirasakan oleh masyarakat, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang pahalanya terus mengalir, yang terus berguna bagi masyarakat, dan keteladanan yang Anda berikan kepada orang-orang setelah Anda yang mereka terus mengobarkan atau terkobar dalam diri mereka spirit beribadah, spirit beramal, meneladani keteladanan baik yang Anda wariskan untuk mereka. Itu pesan yang seharusnya ada dalam diri kita, itu motivasi, itu adalah spirit hidup dalam kita bahwa kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fikum. Jadi ini siklus yang memang harusnya seorang muslim imani, Ustadz, ya, bahwa Betul. tidak ada kebahagiaan yang benar-benar mutlak seluruhnya. Bukan sekedar diimani, itulah fakta. Percaya tidak percaya akan terjadi. Orang yang beriman akan menerima itu dengan lapang dada, diiringi dengan tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman akan senantiasa terkejut dan kecewa. Karena ternyata apa yang selama ini dibanggakan berakhir. Apa yang selama ini ditakutkan ternyata terjadi, kayak gitu. Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan sekali lagi seorang muslim, semoga ini jadi pegangan kita semuanya. Kita akan sapa penelpon pertama kita, Ustaz, dari kawasan Tangerang. Sudah tersambung ada Bapak Rizky, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rizky, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz, Pak. Jadi gini, saya teh mau nanya untuk harta yang dizakati. Misal saya tuh 2 hari lagi ini mau zakat mal. Cuman saya sekarang lagi transaksi untuk pembelian tanah, dan itu sebagian sudah dibayar, tapi sebagian lagi belum. Kemungkinan setelah jatuh
tanggal zakat mal itu kita Ya, Pembayaran. jatuh tempo pembayaran. ya. Itu dananya kita bayar untuk zakat dihitung semua yang belum terbayarkan atau gimana Ustaz? Baik. Baik, terima kasih Pak Rizky pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rizky, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dua kewajiban yang tidak saling bertabrakan dan tidak saling menggugurkan. Kewajiban membayar nilai suatu transaksi itu adalah kewajiban yang timbul atas ikatan jual beli atau yang lainnya antara kita dengan orang lain. Itu adalah secara aturan syariat wajib, pembeli wajib membayar. Sebagaimana penjual wajib menyerahkan barang yang dia jual. Kewajiban kedua adalah zakat yang itu melekat dengan setiap orang yang memiliki harta mencapai satu nisab dan telah berlalu 1 haul, 1 tahun hijriah. Sehingga dua kewajiban ini sama-sama harus ditunaikan. Ketika jatuh tempo zakat, Anda masih memiliki harta yang melebihi 1 nisab, maka Anda wajib membayar zakat. Walaupun mungkin pada esok hari, pada pekan depan, Anda harus melakukan pembayaran pelunasan terhadap barang yang Anda beli. Selama uang itu masih di tangan Anda ketika jatuh tempo zakat, maka Anda wajib membayar zakat. Kalau Anda tidak ingin membayar zakat, ya segera lunasi transaksi, segera selesaikan transaksi. Agar ketika jatuh tempo zakat, dana itu sudah betul-betul Anda gunakan. Bukan karena takut menunaikan zakat, namun karena memang dananya sudah habis terbelanjakan. Sebagian orang terjatuh dalam satu praktek yang tidak terpuji. Ketika harus melakukan pembayaran, ditunda, minta tangguh, minta pembayaran tempo, ya, tidak segera dilunasi. Padahal dia mampu untuk segera melunasi. Namun dengan dalih dananya ingin diputar dulu agar bisa mendapatkan keuntungan. Sehingga pembayarannya minta berjangka. Ketika jatuh tempo zakat, dia berdalih dia punya kewajiban hutang yang harus dia bayar, yaitu sisa pelunasan aset yang dia beli. Tentu ini sikap yang tidak bijak, sikap yang tidak kooperatif, sikap yang tidak mengindahkan ataupun tidak menyadari tentang tanggung jawab. Ya, seharusnya kalau memang sudah jatuh tempo, pilih salah satu. Kalau memang kewajiban melunasi pembayaran itu jatuh temponya terlebih dahulu, maka segera lunasi. Kalaupun akhirnya besok tidak lagi memiliki harta yang wajib dizakati, maka ya Allah SWT tidak akan meminta kepada orang yang memang tidak punya harta yang melebihi 1 nisab. Namun kalau kewajiban melunasi pembayaran ditangguhkan, zakat kemudian ingin diberikan keringanan dengan dalih masih ada hutang yang harus dia bayari, maka tentu ini sikap yang tidak kooperatif. Ya, sekali lagi, kalau memang di saat jatuh tempo zakat harta itu masih ada di tangan kita, karena memang belum saatnya pembayaran, karena transaksinya mungkin belum selesai. Di notaris mungkin pihak notaris masih perlu untuk cek validasi data, apakah data sertifikat dan lain sebagainya itu data yang valid, bebas dari sengketa atau yang lainnya, sesuai dengan nama pemiliknya. Kalau memang belum waktunya bayar, maka Anda dan kemudian jatuh tempo zakat, maka Anda keluarkan zakatnya. Namun ketika Anda bisa misalnya menyelesaikan transaksi sebelum datangnya kewajiban zakat, maka selesaikan transaksinya walaupun akhirnya Anda tidak lagi memiliki harta yang mencapai 1 nisab, yaitu bukan lagi kewajiban Anda, karena ketika haul tiba, jatuh temponya zakat itu datang, Anda tidak lagi memiliki harta yang mencapai 1 nisab. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, jadi tidak perlu ditunda Ustaz ya? Ya. Taib. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rizky di Tangerang tadi, dan kita akan bergeser ke Kota Malang. Sore hari ini ada Ibu Amelia. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Amelia. Waalaikumsalam. Baik Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin bertanya tentang hukum menggunakan behel. Ya. Gigi saya itu maju, akan tetapi saya tidak ada keluhan untuk berbicara atau makan. Hanya saja kadang-kadang terasa mengganjal gitu aja. Ya. Tapi gigi saya maju. Baik, itu pertanyaan saya, Baik. Ustadz. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Mbak Amelia di Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Mbak Amelia ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mempercantik penampilan atau merubah penampilan gigi dikarenakan mungkin sebagian gigi itu saling tindih, posisinya tidak rapi, atau kemudian sedikit nongol ke depan sehingga bentuk mulut juga ikut berubah, maka kondisi semacam ini tidak masalah ya, tidak masalah untuk kemudian kita menggunakan behel karena ini bukan operasi yang merubah bentuk ciptaan. Ya. Mempercantik diri atau mempercantik perubahan itu tidak masalah. Namun sebagian orang melakukan operasi yaitu dengan cara mencabut sebagian gigi yang sehat. Tidak ada keluhan, hanya karena agar wajahnya lebih kelihatan lonjong, yang semula wajahnya terlihat oval atau lebih bulat misalnya. Kurang cantik, akhirnya agar lebih cantik giginya dikurangi sehingga bentuk rahangnya akan berubah sehingga mukanya lebih lonjong dan seterusnya. Ini yang tidak dibenarkan secara aturan syariat. Tapi kalau sekedar merapikan bentuk agar giginya tadinya nongol ke depan lebih rapi sehingga tentu otomatis penampilannya juga lebih manis, itu insya Allah tidak masalah ya, karena ini tidak sampai pada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicela dalam Al-Quran ataupun dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi ini termasuk hal yang diperbolehkan, Ustaz ya. Iya. Kemudian ketika sudah tersambung Ustaz, telepon berikutnya kita sambung terlebih dahulu, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi, pertanyaan untuk Ustaz satu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Birosa. Begini Ustaz, depan sekolah ada bangunan, terus ada orang nyewa dipakai untuk jualan. Sama sekolahan tidak boleh dengan alasan itu area penjemputan. Padahal jelas-jelas yang jualan nggak di atas blok atau di pinggir jalan. Pertanyaannya, apakah saya menzolimi sekolahan? Bagaimana adab sebagai pemilik tanah jika perkarangannya di depan sekolahan? Ya. Sudah cukup? Itu aja. Baik. Baik. Ya. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama kita beraktivitas di tanah milik kita sendiri, baik tanah yang kita miliki ataupun tanah yang kita sewa, maka itu adalah satu tindakan yang legal. Walaupun akhirnya dengan kita berjual beli, kemudian kita beraktivitas di situ, di tanah tersebut, ada sedikit kenyamanan yang terkurangi dari para wali murid yang menjemput siswanya, maka itu bukan tanggung jawab pemilik tanah, itu resiko sekolah. Sekolah kalau memang ingin memberikan kenyamanan, ya dia bebaskan tanah tersebut untuk sebagai area parkir, untuk area untuk jemputan, menunggu dan seterusnya. Tapi ketika sekolah tidak mau membeli areal tersebut, kemudian membatasi kewenangan pemilik rumah, pemilik bangunan, pemilik tanah yang ada di sekitar sekolah, tentu ini tindakan yang zalim. Ini termasuk intervensi terhadap kewenangan pemilik aset, pemilik rumah ataupun pemilik bangunan ya. Dan ini tentu adalah kezaliman ketika kita melarang orang, membatasi kewenangan orang atas aset ataupun harta yang dia miliki. Tentu ini pola pikir yang tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Masing-masing punya wewenang mutlak untuk bertindak satu tindakan yang tidak menyebabkan gangguan kepada orang lain. Karena kalau dipikir berbalik, hadirnya para siswa, wali, penjemputan di sekolah tersebut itu juga menimbulkan gangguan kepada masyarakat sekitar. Akses jalan yang semula
lancar, lengang. Dengan hadirnya sekolah itu menjadi crowded. Kemudian hadirnya para penjemputan yang menunggu di depan rumah orang, bahkan mungkin di depan pintu garasi orang, ini tentu juga menimbulkan gangguan. Jangan kemudian sekolah merasa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat sekitar. Seharusnya problem-problem semacam ini diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, bukan masing-masing memiliki atau memaksakan kehendaknya, sehingga akhirnya kenyamanan dan juga kesepahaman antara semua warga itu dapat terwujud, ya. Allah taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ummu Yodi di Riau. Kita informasikan juga bagi Anda pemirsa Fatwa TV, jangan lupa yang sudah telepon ataupun yang belum telepon, Anda bisa simpan atau save ya nomor terbaru bagi layanan telepon. Jadi jalur ini hanya digunakan untuk WhatsApp call saja, bukan untuk mengirimkan pertanyaan via WhatsApp ya. Silakan dicatat 0821 706087. Ustaz, ada yang tertinggal berkaitan dengan behel, Ustaz ya. Ketika sewaktu-waktu orang yang mengenakan behel ini meninggal dunia, ini behelnya tetap harus dicopot, Ustaz ya? Tidak harus, Mas Nizar. Oh, tidak harus. Tidak harus dicopot. Namun kalau bisa dicopot itu akan lebih baik. Sehingga orang itu dikuburkan dalam kondisi tidak membawa benda-benda asing. Tapi ketika harus dicopot dan melepasnya itu dibutuhkan skill tersendiri ya, bukan sembarang orang. Karena tentu ketika yang nyopot bukan ahlinya, bukan dokter gigi misalnya, bisa jadi akan menimbulkan kerusakan pada gigi si mayit. Dan itu juga tidak boleh, Ustaz ya? Itu tidak boleh juga gitu. Tapi ketika itu memang memungkinkan ya, apalagi mayit itu biasanya setelah sekian jam akan kaku gitu. Tidak lagi bisa dibuka rahangnya. Padahal untuk memasang dan melepas behel itu harus buka mulut gitu loh. Tentu ini satu hal yang sangat merepotkan. Sedangkan prinsip besar dalam aturan syariat itu adanya taisir. Islam itu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan agar kalian itu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan syariat, bukan kalian malah sebaliknya merasa kesusahan, merepotkan ya. Tentu ini tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Islam tidak ingin umatnya merasa dirinya beban, ya terbebani dengan menjalankan syariat. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi dari Mbak Amelia di Malang ya. Baik, pemirsa Fatwa TV, bagi Anda mungkin yang baru tersambung bersama kami, kita masih di program live interaktif Bekal Muslim dan Fikih Jual Beli serta muamalah kontemporer lainnya yang diasuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Anda yang baru tersambung bersama kami, silakan yang ingin bertanya secara langsung manfaatkan kemudahan jalur baru kami ya 0821 706087, dan ini hanya kami terima dan layani khusus untuk aplikasi WhatsApp call saja pemirsa ya. Baik, sambil menantikan penelpon berikutnya Ustaz, kita akan bacakan dulu pertanyaan berikutnya dari saudari Vera Purnamasari di Kabupaten Pacitan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini saat ini banyak penerbit melakukan pre-order buku atau PO. Dan saya sebagai seorang marketer dari wakil tengkolak buku yang membuka PO buku. Nah, pertanyaan Ustadz, bagaimana jika saya, yakni marketer, mengiklankan buku-buku yang sedang PO seperti itu? Dan jika ada yang mau pesan atau mau buku tersebut, bagaimana cara pembayarannya? Apakah harus lunas terlebih dahulu sebelum bukunya ready, atau boleh diakhirkan Ustadz menunggu bukunya ready? Dan apakah boleh jika ada customer yang memesan buku PO tersebut, kita bilang keep no cancel, atau barang sudah dipesan tidak boleh di cancel Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hukum asal transaksi kesepakatan jual beli itu bersifat final dan mengikat. Baik itu jual beli biasa, ketika barangnya ready dan uangnya ready, kalau sudah ada kesepakatan jual beli maka ya harusnya tidak bisa dibatalkan kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Demikian pula ketika akadnya itu akad pesan buat. Ya, misalnya kita order kepada toko kue atau mebeler atau yang lainnya. Kalau kita sudah ada kesepakatan, maka hukum asalnya tidak boleh dibatalkan kecuali atas
kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad yang telah terjalin di antara kalian. Nah, ketika sebagian penerbit hari ini karena maraknya pembajakan, maraknya pencurian kekayaan intelektual, mereka tidak lagi mencetak buku ya sebelum adanya komitmen pembelian dari customer, dari pembeli. Ya, sehingga yang mereka lakukan akhirnya membuka skema pre-order. Ketika sudah terkumpul sejumlah orang yang membeli, barulah mereka cetak sejumlah yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika prosedur ataupun proses pre-order ini terjadi, maka idealnya customer tidak boleh membatalkan, karena ketika sudah ada order, penerbit akan melakukan proses percetakan yang tentu ini akan menimbulkan cost, biaya ya. Nah, masalah skema pembayaran dalam skema akad istisna, pesan buat, termasuk pesan di penerbitan buku dan seterusnya, itu masuk dalam skema istisna. Skema pembayarannya fleksibel, boleh tunai di muka ketika order langsung bayar, barang dikirim nanti, ataupun dengan skema cicilan, bayar DP terlebih dahulu, sisanya ketika buku sudah selesai diterbitkan dan hendak dikirim, atau bahkan mungkin skemanya barang dikirim dulu, kalau sudah sampai baru dilunasi sisa tagihnya. Itu semuanya bebas ya, karena ini skemanya skema istisna yang skema pembayarannya, pola pembayarannya itu fleksibel. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Saudari Vera tadi ya di kawasan Pacitan. Dan sore hari ini kita kembali tersambung Ustadz bersama penelpon keempat kita dari Sumatera Barat. Kali ini ada Ibu Yanti. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Yanti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau bertanya Ustadz tentang zakat pertanian. Ya. Apakah pengeluaran zakatnya berupa padi atau bisa berupa uang, Ustadz? Baik. Dan jika berupa padi, bagaimana yang sudah terlanjur dikeluarkan zakatnya dengan uang? Apakah sah zakatnya, Ustadz? Baik. Terus transaksinya apakah harus tunai, Ustadz? Baik. Syukran Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Yanti ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hukum asal zakat mal itu dikeluarkan dalam bentuk fisik barang yang sejenis, sama dengan harta zakat yang wajib kita zakati. Ketika kita punya peternakan, dikeluarkan zakatnya dalam bentuk hewan ternak. Kalau kita punya kambing misalnya 40 ekor, keluarkan 1 ekor kambing, serahkan kepada fakir miskin. Ya, 1 orang dapat 1 ekor, ya tidak masalah. Demikian memang ketentuan aturan syariatnya. Kalau Anda punya onta, misalnya ontanya sudah mencapai 25 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor bintu makhad, 1 ekor onta berumur 1 tahun. Berarti fakir miskin dapat 1 ekor onta, ya tidak apa-apa, karena memang demikian ketentuannya. Sehingga Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, loh si fakir miskin dapat uang banyak atau dapat barang yang nilainya besar. Ya tidak masalah, karena memang kewajiban zakat itu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau si fakir miskin mendapatkan 1 ekor onta tahun ini, kemudian dia secara berangsur merangkak keluar dari kemiskinan karena akhirnya ontanya dia pelihara, kemudian nanti dia jual dapat uang yang banyak, atau mungkin ontanya beranak pinak, maka alhamdulillah sesuai dengan tujuan dari syariat zakat. Namun kalau ternyata misalnya haruskah pemerataan ketika di kampung itu ternyata yang fakir miskin lebih dari 1 orang, sedangkan zakat kita hanya 1 ekor, maka tidak masalah. Tahun ini berikan kepada orang pertama, tahun depan berikan kepada orang kedua, dan seterusnya. Sehingga percayalah pada suatu saat nanti kaum fakir miskin betul-betul terentaskan dari kemiskinan. Di sisi lain, Anda juga harus berpikir secara objektif bahwa di tempat Anda yang berkewajiban zakat bukan hanya Anda. Ya, makanya idealnya zakat itu dikelola oleh pemerintah. Agar apa? Agar pemerintah bisa
mendistribusikan zakat itu secara merata, sehingga tidak hanya kepada kelompok tertentu saja, kepada masyarakat di kampung tertentu saja, tapi kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ini salah satu peran dari amil zakat, petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun sekali lagi kesimpulannya bahwa idealnya zakat itu dikeluarkan dari jenis harta yang wajib dizakati, termasuk pertanian. Ketika kita pertanian dalam bentuk padi, maka zakatnya keluarkan dalam bentuk gabah ataupun dalam bentuk beras, ya. Namun agar tidak membebani Anda, keluarkanlah dalam bentuk gabah, sebagaimana ketika Anda panen, ya. Ketika Anda panen, keluarkan, karena ayatnya jelas, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah hak zakat pertanian itu pada waktu panen. Jadi ketika Anda panen dapat misalnya 1 ton, keluarkan 1/20-nya atau 1/10-nya ataupun 1/20-nya. 5% ataupun 10% sesuai dengan pola pengairannya. Ketika pengairannya menggunakan biaya diesel dan seterusnya, 5%. Ketika pengairannya free karena menggunakan irigasi dan yang sejenis, maka zakatnya adalah 10%. Keluarkan dalam bentuk gabah. Sehingga bagaimana nanti penerima zakat mau dijual, mau dikeringkan untuk digiling menjadi padi, menjadi beras misalnya, itu sepenuhnya adalah urusan penerima zakat. Ya. Namun kalau selama ini Anda sudah mengeluarkan dalam bentuk uang, maka insya Allah tidak masalah, karena memang masalah ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengharuskan zakatnya itu dalam bentuk barang, sesuai dengan harta yang dizakati. Dalam mazhab Hanafi, mereka membolehkan adanya konversi terhadap nilai, ya. Harta zakat itu dikonversi, kalau misalnya kewajiban zakatnya 1 kintal, maka dikonversi dalam bentuk rupiah. Berapa rupiahkah nilai 1 kintal gabah basah baru panen? Kalau kemudian nilainya misalnya 700.000, maka itu diberikan 700.000. Ini dalam mazhab Hanafi. Namun kalau kita ingin lebih selamat, memang seperti pendapat mayoritas ulama, zakatnya dalam bentuk barang. Itu sepakat sah, ya, tanpa terkecuali. Tapi kalau kemudian kita mungkin karena susah, karena penerima zakatnya berada di tempat yang jauh, atau mungkin ingin dibagi menjadi 2 orang, 3 orang misalnya, maka tentu ketika zakatnya berupa kambing atau sapi, harus dipotong menjadi 2, tentu nilainya akan berkurang. Kalau sapi itu dijual, kemudian hasil jualnya itu dibagi ke para penerima zakat yang ada di tempat kita, 2 orang, 3 orang, 10 orang atau lebih, maka itu mungkin ada pemerataan dan mungkin bisa menolong kebutuhan masyarakat yang betul-betul memang menjadi penerima zakat. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergeser ke Batam. Ada Abu Farhan sudah tersambung. Assalamualaikum, Fatwa TV, Abu Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak, 1 pertanyaan untuk Ustadz. Nah, Ustadz, pada sidang Dewan Fatwa yang ke-12 kemarin dibahas larangan mengikuti ujian paket A, B, dan C gitu, Ustadz. Ini yang dilarang ini yang tak pernah mengikuti KBM sama sekali atau gimana, Ustadz? Baik. Soalnya anak kami di tingkat SMP di rumah tapis belajar umumnya cuma setahun, Ustadz, kelas 3. Baik. Apa ini diperbolehkan? Baik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang menjadi stressing, fokus pembahasan pada sidang Dewan Fatwa tentang menggunakan ijazah kejar paket namun tidak mengikuti prosedur, ya, karena walaupun kejar paket itu ada prosedurnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat administrasi ataupun syarat proses pendidikannya. Sudah menjadi rahasia umum praktek jual beli ijazah, jual beli nilai, ya, tidak pernah ujian kemudian tiba-tiba dapat nilai, tidak pernah belajar namun tiba-tiba dapat ijazah,
Ini sudah menjadi rahasia umum. Praktek-praktek semacam inilah yang menjadi sorotan dan itu tidak dibenarkan baik secara aturan secara regulasi yang berlaku di negara kita ataupun secara aturan syariat, karena itu adalah bentuk dari manipulasi, pemalsuan atau yang disebut dalam istilah syariatnya syahadatuz zur, persaksian palsu, karena portofolio ijazah itu adalah menceritakan sebuah proses yang namanya proses belajar. Sehingga ketika seorang anak memegang ijazah itu akan bercerita kepada semua orang yang melihatnya bahwa saya telah, atau yang membawa saya ini, pemilik ijazah ini telah mengikuti proses belajar sesuai sebagaimana mestinya sehingga dia layak menerima ijazah ini. Ini yang menjadi sorotan. Sehingga bila putra bapak telah mengikuti prosedur yang formal, yang resmi, tidak manipulatif, maka insya Allah tidak masalah, karena memang skema kejar paket itu adalah prosedur yang formal, prosedur yang sah, resmi, diakui oleh pemerintah. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang menjadi sorotan sekali lagi adalah ketika kejar paket itu kemudian prosedurnya diabaikan, syarat formalnya diabaikan, dan kemudian karena cukup bayar sejumlah uang, semua proses, semua tahapan itu dilalui, diabaikan. Kemudian dibuatkan data-data absensi, data-data ujian, padahal dia tidak pernah ujian. Ini yang terlarang secara aturan syariat, karena ini termasuk syahadatuz zur, persaksian palsu. Sehingga ijazah yang diberikan nanti itu akan bercerita secara palsu bahwa saya pernah mengikuti proses pembelajaran, saya pernah mengikuti proses administrasi, ya. Padahal syaratnya misalnya untuk bisa mendapatkan ijazah kejar paket C harus mengikuti proses pembelajaran selama 3 tahun, tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ya prosedur yang harusnya dilalui 3 tahun itu diselesaikan dalam hitungan 1 bulan, semua dokumen dibuatkan, semua persyaratan direkayasa, dan ini tentu adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara aturan syariat. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Abu Farhan di Batam yang bertanya tadi. Kita akan bergeser ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kali ini dari saudara Rafki Subarkah dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang karyawan honorer yang masuknya dengan cara curang, Ustaz. Di instansi tersebut melarang mendaftar bagi pelamar yang sudah menjadi honorer juga. Kemudian saya membuat surat pernyataan yang bohong, padahal saya juga seorang karyawan honorer di instansi lain, yang mana ada aturan dilarang double job. Kemudian saya menjalani keduanya secara diam-diam, dan qadarullah setelah 2 tahun berjalan, saya diangkat menjadi P3K, Ustaz, di instansi yang melarang saya, dan fokus kerja sebagai P3K. Bagaimana Ustaz hukum situasi saat ini dalam pandangan syariat, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabaarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila kita dalam melakukan suatu pekerjaan, idealnya seorang muslim itu melakukan prosedur secara formal, secara transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim itu berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah dicapai. Ketika kita membuat keterangan palsu, membuat dokumen palsu, maka ini adalah sebuah praktek manipulatif, suatu kedustaan yang tidak sejalan dengan aturan main yang berlaku ataupun secara aturan syariat. Sehingga ketika kita akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan cara manipulasi, memalsukan data, dokumen, ataupun keterangan, tentu kita telah menipu, sehingga hasil yang kita dapat itu adalah hasil dari pekerjaan manipulatif, satu pemalsuan dan kebohongan. Tentu ini akan berdampak pada keberkahan dan kehalalan apa yang kita dapat. Namun itu sudah berlalu, sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan Anda saat ini sudah diangkat ya. Maka Anda harus pertama bertobat, menyesali praktek
pemalsuan Anda, penipuan yang telah Anda lakukan. Kemudian kedua, sebagai bentuk taubat Anda terbukalah bahwa dulu sebelum diangkat saya ada dualisme ya, kerja di di dua tempat, padahal itu tidak dibenarkan. Kalau memang konsekuensi Anda harus diberhentikan, ya terimalah apa adanya. Itu konsekuensi yang memang harus Anda lakukan. Setiap Muslim itu harus komitmen dengan dan siap ya memikul, menanggung resiko yang harus dia pikul akibat dari tindakannya sendiri. Ya, kalau ternyata kemudian akhirnya Anda diberhentikan, maka yaitu risiko Anda dan Anda harus siap menjalaninya agar Anda tidak terus-menerus dalam berada dalam kemaksiatan pun kemungkaran. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz. Jadi tetap mengakui Ustaz ya kepada perusahaan tempat dia bekerja atau instansi tempat dia bekerja kalau dulu dia melakukan double job gitu. Betul. Ustaz, ya. Betul. Agar kalau kemudian ya tidak apa-apa, sudah berlalu sudah ya selesai di situ. Gitu. Barakallahu fiik. Oke, Ustaz Taufikum barakallah. Semoga bermanfaat untuk saudara Rafiki di Aceh. Kita akan bergeser ke penanya berikutnya sambil menantikan Anda pemirsa yang bertanya secara langsung. Pertanyaan berikutnya saya datangi dari saudari Dini Mulyati di Jakarta Timur, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika nama dan tanda tangan kita digunakan dengan alasan titel yang kita miliki sesuai dengan laporan tersebut, sementara kita tidak melakukan pekerjaan tersebut secara penuh, hanya pengecekan laporan dan tanda tangan saja? Apakah fee yang kita dapatkan halal untuk diterima? Kemudian sisa uang yang didapatkan akan dibagi untuk lembaga sosial dan tim yang bekerja. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini memang sudah marak ya dilakukan di masyarakat, di mana misalnya seorang apoteker ya dia punya izin untuk misalnya buka praktek, namun kadang dia hanya sekedar menyewakan ijazahnya, namanya, sedangkan dia tidak terlibat dalam pengawasan ataupun dalam kontrol obat dan seterusnya. Dia hanya menyewakan nama sehingga setiap bulan dia dapat gaji dan dia harus menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan. Praktek semacam ini tentu manipulatif ya. Ini tidak dibenarkan secara aturan syariat. Kecuali bila dia betul-betul akhirnya bekerja sehingga dia memberi ngontrol terhadap distribusi obat, resep dan seterusnya. Agar apa? Agar dia tidak terjatuh dalam praktek-praktek manipulatif. Kalau sekedar tanda tangan dia sewakan namanya, padahal dia tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan pengawasan, kontrol dan seterusnya, padahal itu tujuan dari adanya kriteria tertentu pada job-job tertentu itu adalah untuk adanya transparansi dan profesionalisme. Ketika resep dibaca oleh orang yang tidak ahlinya, kemudian pemberian obat tidak dilakukan oleh orang yang memang memiliki kecakapan. Kadang ketika kita datang dengan resep di apotek, kadang stok obat yang ditulis oleh dokter itu habis. Kemudian diberikan obat lain yang katanya memiliki fungsi dan kegunaan yang sama. Nah, keterangan bahwa obat ini sejenis, serupa, memiliki fungsi dengan obat yang ditulis, ini seharusnya diberikan, keterangan ini diberikan oleh orang yang memiliki keahlian, dan itu dibuktikan dengan dia pernah belajar farmasi. Adapun sekedar orang yang asal, ya menurut saya pengalaman pribadi dan seterusnya, kalau minum obat ini sama efeknya, itu belum tentu valid ya. Ini satu tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan ya secara aturan syariat, karena ini bentuk dari pemalsuan, penipuan. Seharusnya kita jujur. Seharusnya kita jujur bahwa kita kalau nama kita digunakan ya betul-betul kita ikut bekerja, bertanggung jawab dan memastikan pekerjaan itu berjalan sebagaimana sebagaimana mestinya dan ditetapkan dalam aturan pemerintah di negara kita. Allah taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudari Dini di Jakarta Timur ya. Ya, baik pemirsa Fatwa TV, kita masih di program live interaktif
bekal muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan sore hari ini kita masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, monggo kami persilakan ya. Anda bisa manfaatkan jalur telepon dengan tarif lebih terjangkau. Caranya Anda bisa simpan nomor WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Kami ulang 0821 7000 6087. Dan sekali lagi layanan telepon ini hanya diperuntukkan bagi aplikasi WhatsApp call saja ya, bukan untuk WhatsApp chat. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudara M. Reza di Samarinda. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana cara kita membersihkan dari harta korupsi? Terus dari harta itu ada yang sudah dibelikan berbagai macam barang seperti baju, kemudian gamis, handphone, motor, dan lain sebagainya. Hukum barang-barang tersebut bagaimana Ustadz? Dan apabila dipakai untuk pergi kajian atau pergi sholat dan untuk dipakai hal-hal kebaikan lainnya, bagaimana statusnya? Dan bagaimana cara membersihkan hal tersebut Ustadz? Apakah dengan bertobat, dengan tidak melakukan kembali hal tersebut bisa membersihkan harta korupsi kita? Mohon solusinya Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam literasi fikih para ulama, dosa itu ada dua. Dosa pertama adalah dosa manusia, dosa kita kepada Allah SWT tatkala kita melanggar hak-hak Allah SWT, tidak menunaikan hak Allah ataupun melanggar larangan Allah SWT, seperti tidak menunaikan sholat, mabuk-mabukan, minum khamar misalnya. Maka ini adalah dosa kita dengan Allah SWT. Tobatnya adalah dengan menyesal, bertekad untuk tidak mengulang dan berhenti dari pekerjaan tersebut. Ini insya Allah tobatnya sempurna dengan cara seperti itu. Tapi dosa kedua adalah dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia. Ada hak orang lain yang terampas, ada kewajiban orang lain yang tidak ditunaikan. Maka untuk bertobatnya ada 4 syarat. Pertama, berhenti dari tindakan tersebut. Kemudian kedua, menyesal karena telah terjatuh dalam perbuatan dosa. Ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulang perbuatan yang sama atau yang sejenis. Dan yang keempat, kita mengembalikan hak yang kita rampas atau menunaikan hak yang belum kita tunaikan. Atau kalau itu tidak memungkinkan, maka kita meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Haknya kita rampas ataupun haknya yang tidak kita tunaikan. Nah, kalau itu adalah berkaitan dengan personal satu orang, maka mudah. Kita bisa tahu alamatnya di mana, kita datangi, kita kembalikan barangnya, kita kembalikan nilainya kalau memang barangnya tidak lagi bisa dikembalikan ya. Atau gantinya barang yang sejenis dan serupa, itu kalau orangnya satu. Tapi ketika itu korupsi di sebuah perusahaan, pemegang sahamnya mungkin ratusan bahkan ribuan, atau korupsi di instansi pemerintah, atau korupsi di lembaga sosial yang pemiliknya itu bukan 1 atau 2 orang yang bisa kita minta maaf atau minta direlakan, maka satu-satunya solusi adalah dengan mengembalikan barang yang kita ambil, kalau itu uang yang sejumlah uang yang kita korupsi, agar dosa kita terputus atau tobat kita diterima. Kalau tidak, maka dosa kita berarti belum terhapuskan dan kita akan mempertanggungjawabkannya di dunia hingga di akhirat. Di dunia mungkin melalui proses peradilan di dunia, di akhirat tentu akan ada hisab di alam akhirat kelak. Nah, selama kita belum bertobat dengan cara semacam ini, maka digunakan untuk apapun hasil kejahatan kita, maka itu tidak halal, tidak diberkahi, walaupun digunakan untuk menunaikan haji. Bahkan dalam haji secara khusus misalnya, Nabi SAW pernah menceritakan perihal orang yang berhaji dengan bekal yang haram ketika dia wadha'a rijlahu fil ghars. Ya, dia mulai meletakkan kakinya di atas pelana kudanya atau tunggangannya. Alias dia mulai berkendara. Kemudian dia mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi seruan dan panggilanmu. Maka akan dijawab, direspon, la labbaik wala sa'daik. Panggilanmu atau kehadiranmu tidak dinantikan.
Kenapa? Karena zaduka haram, bekalmu didapat dengan cara yang haram. Wa markabuka haram, tungganganmu didapat dengan cara yang haram. Maka Allah tidak menerima. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, suci, tidaklah menerima amalan hambanya kecuali amalan itu yang baik, yang bersumber ataupun berbekalkan dengan bekal yang baik pula. Maka saran saya, solusi satu-satunya adalah Anda mengembalikan barang yang Anda korupsi atau minimal nilainya senilai yang Anda korupsi dulu. Kalau memang Anda korupsi dalam bentuk uang atau barang yang benar Anda jual, maka kembalikan senilai barang tersebut sewajarnya. Kalau Anda korupsi misalnya 100 juta, ya kembalikan 100 juta kepada perusahaan atau instansi tempat Anda korupsi. Kalau itu tidak memungkinkan karena memang sudah tidak ada mekanisme untuk pengembalian, maka Anda bisa wujudkan dengan cara Anda bersedekah, mensedekahkan senilai barang yang Anda korupsi atau harta yang Anda korupsi, disedekahkan atas nama pemiliknya, baik itu perusahaan ataupun instansi pemerintah. Dan kalau Anda mungkin masih menjabat, maka Anda bisa mengembalikan nilai korupsi itu dalam bentuk fasilitas yang Anda bisa belikan untuk instansi Anda. Misalnya di kantor Anda tidak ada tempat sampah, Anda belikan. Di tempat Anda, instansi Anda tidak ada meja misalnya rusak, belum dikembalikan, belum dibelikan, misalnya Anda bisa belikan dan yang sejenis. Sehingga dengan cara seperti ini Anda betul-betul telah mengembalikan hak yang Anda rampas, hak yang Anda ambil tanpa melalui prosedur yang formal, ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Karena bagaimanapun juga itu bukan hak dia, Ustaz, ya. Betul. Dan Dia harus dikeluarkan. Nah, tidak ada cara taubat kecuali dengan cara mengembalikan. Kalau jadi tidak cukup bertobat hanya kepada Allah, Ustaz. Enggak cukup, Ustaz. Tidak, karena ini kaitannya dengan hak sesama manusia. Harus ada pengembalian hak ataupun meminta maaf. Sedangkan instansi tidak ada yang bisa mewakili instansi untuk memaafkan. Pimpinan itu dia tidak punya hak untuk menghapuskan hak institusi. Dia hanya punya kewajiban justru untuk menagih, meminta, menyelamatkan aset-aset dan kekayaan institusi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ya. Dan sekali lagi semoga ini jadi pesan bagi siapapun kita, utamanya para pekerja, untuk senantiasa amanah. Karena memang pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Allah, tapi yang sulit ini kepada manusia, Ustaz, ya. Betul. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir sore hari ini. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda seluruh pemirsa yang telah menyaksikan program live interaktif Bekal Muslim dan Fikih Jual Beli serta Muamalah dan kontemporer lainnya dari pukul 3 atau pukul 15 hingga pukul 16 hingga pukul 17 maksud kami waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi masih akan berlangsung insyaallah langsung dari studio Fatwa TV Jakarta akan hadir program Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafizahullah mulai pukul 17. Dan akhirnya kami juga mohon pamit undur diri. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan bisa akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Kita juga mengundang Anda kaum muslimin dan juga muslimat untuk senantiasa mendoakan dakwah Fatwa TV, dan juga Anda bisa berdonasi secara langsung melalui nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas donasi dan juga bantuan yang disampaikan kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri sore hari ini dan sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.